Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hairunisa Puspita dengan NPM 2213022010. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas. Zat-zat sisa itu berupa urin, keringat, empedu, dan CO2. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh. Selain itu, ekskresi ada juga yang namanya defekasi dan sekresi. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil proses pencernaan berupa feses melalui anus, sedangkan sekresi adalah pengeluaran oleh sel dan kelenjar yang berupa getah dan masih digunakan oleh tubuh untuk proses lainnya seperti enzim dan hormon. Alat atau organ ekskresi pada manusia yang pertama ada hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Organ ekskresi yang pertama yaitu hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Adapun fungsi hati yang pertama yaitu menetralisir racun sehingga tidak membahayakan tubuh, kemudian racun ini dikeluarkan melalui urin. Yang kedua yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen untuk mengatur kadar gula dalam darah. Peran hati sebagai alat ekskresi yaitu mengeluarkan warna empedu dan urin. Setiap hari, hati menghasilkan empedu mencapai setengah liter. Hati menghasilkan enzim orginase yang mengubah orginin menjadi ornifin dan urea. Ornifin yang terbentuk dapat meningkatkan NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ ekskresi dalam tubuh. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai alat pernapasan yang berhubungan erat dengan sistem ekskresi. Dengan bernapas, kamu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan oksigen dan air. Sisa metabolisme di jaringan berupa karbon dioksida dan air diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Di alveolus, banyak pembuluh kapiler yang memiliki selapis sel sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Lalu organ yang ketiga yaitu kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi yang diperlukan tubuh untuk mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh berupa keringat. Ekskresi melalui kulit sangat berhubungan dengan suhu dan kegiatan yang kita lakukan. Bagian yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Bagian-bagian kulit yang pertama ada epidermis. Lapisan spinosum berfungsi menahan gesekan dari luar. Lapisan germinativum mengandung sel-sel yang aktif membelah diri. Menggantikan lapisan sel-sel pada stratum corneum, lapisan Malpighi dapat memberi warna pada kulit karena mengandung pigmen melanin. Jika pigmen melanin terlalu banyak, maka warna kulit seseorang menjadi gelap. Yang kedua, lapisan dermis. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menjadi aktif saat suhu tubuh panas. Hal ini menyebabkan keringat keluar ke permukaan kulit dengan cara penguapan.
Penguapan ini mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun. Sebaliknya, pada saat suhu lingkungan rendah atau dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Yang keempat, ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Adapun fungsi ginjal pada sistem ekskresi pada manusia yang pertama yaitu ginjal berfungsi untuk mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti urea dan amonia. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan seperti vitamin C yang terlalu banyak dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis ekstraseluler, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Pembentukan urin di dalam ginjal yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga ada augmentasi atau penambahan. Submateri yang terakhir yaitu tentang kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada albuminuria, adalah kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urin. Yang kedua ada diabetes mellitus, adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula atau glukosa dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Lalu ada diabetes insipidus, adalah suatu kelainan pada sistem ekskresi karena kekurangan hormon antidiuretik. Lalu ada yang namanya nefritis, adalah penyakit pada ginjal karena kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi kuman. Selanjutnya ada yang namanya batu ginjal, adalah penyakit yang terjadi karena adanya batu di dalam ginjal. Batu tersebut merupakan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat. Dan yang terakhir ada yang namanya eksim, adalah kelainan pada kulit karena kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik. Upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu konsumsi air putih yang cukup. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang terakhir yaitu tidak merokok dan minum alkohol. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem ekskresi pada manusia. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau sulit untuk dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.